Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Wak, saya dan Ibu. Bertemu lagi di pertemuan ke-11. Nah, pada video kali ini mari kita belajar tentang array. Nah, capaiannya mahasiswa dapat menjelaskan, menggunakan, membuat, dan mempraktikkan larik atau array satu dimensi pada pemrograman prosedural. Pada video ini satu dimensi dulu ya. Nah, array. Sebelumnya kita menggunakan variabel yaitu tipe skalar. Membuat setiap variabel hanya memiliki satu nilai. Contohnya nih, kita membuat kalau nilai mahasiswa 1, float nilai mahasiswa 2, float nilai mahasiswa 3, sampai seterusnya. Nah, ini umum kita gunakan. Namun, kalau cuma 5 mahasiswa tuh nggak masalah ya. Namun kalau 1000 mahasiswa, apakah kita akan membuat nilai mahasiswa 100, nilai mahasiswa 1000? Kan capek ya. Nah, ini ada solusinya. Solusinya yaitu menggunakan array. Nah, kalau skalar 1-1 seperti ini. Tapi kalau array, satu variabel menyimpan 5 nilai mahasiswa atau lebih ya. Satu variabel memiliki 5 elemen nilai, tergantung ataukah kita mengsetnya 5, 10, 100 seperti itu. Jadi ini satu variabel tapi isinya ada banyak. Identik dengan simbol nih, kurung siku. Array adalah tipe non-skalar yang mengacu pada sebuah atau sekumpulan elemen tipe dan diakses melalui indeks. Elemen yang dalam array harus tipe yang sama. Disebut juga dengan tabel, vektor, atau larik. Penyimpanan tipe ini dilakukan secara kontinu dalam memori komputer. Nah, contohnya nih ada satu array. Isinya 34, 82, 78, 69, 43. Nah, lalu ini ilustrasinya. Ini bentuk arraynya. Bersifat homogen, maksudnya kalau float semua, integer semua, string semua. Ini indeksnya. Nah, indeksnya ini diawali dari 0. Nah, seperti ini. Jadi elemen pertama tapi indeksnya 0. Dan seterusnya. Nah, misal pengaksesannya itu menggunakan indeks. Nah, ini array nilai. Di sini dengan array nilai. Nah, misal nilai ketiga berarti isinya 6. Karena mulai dari 0, 1, 2, 3. Indeksnya mulai dari 0 ya. Jadi kalau array kedua, nah jadi 5. Array kelima, 3, betul. Ini ada indeks, ada data, dan alamat. Alamat itu tempat untuk penyimpanan di komputer dan itu sifatnya random ini angkanya atau alamatnya yang tidak kita tidak bisa biar komputer yang melakukannya seperti itu. Nah, mari kita langsung praktek ya. Sediakan code blocks-nya. Mari kita create a new project, pertemuan 11. Array. 11 array. Di sini Bu kasih Nah, pertama kali coba kita membuat array nih, identik dengan kurung siku ya. Pertama itu tipe datanya, misal int angka. Nah, Ibu mau memesan berapa tempat nih, berapa slot? Misalnya Ibu mau memesan ada 6. Nah, ini langsung diisi bisa. Misal Ibu isi sesuai ini ya. Ini tanggal 13, bulan 12, 20, 21,
Jamnya 7.19. Ini berisi 1, 2, 3, 4, 5. Ini berisi dengan 5 isian atau 5 data. Nah, ini tutup. Nah, coba ini kita panggil. Misal Ibu memanggil angka indeks ketiga. Kira-kira yang keluar apa? Yuk. Coba kita run. 7. Kok bisa 7? Nih dari indeks ke 0 ya. 0, 1, 2, 3. Seperti ini. Nah, lanjut. Ini juga bisa nih cara membuat ini. INTA. Nah, ini tanpa kita pesan berapa tempat. Nah, berarti tanpa angka, tanpa isian di sini juga bisa. Terserah ya. Misal ini random aja, Ibu. Nah, di sini tuh bisa, tapi kita nggak memesan tempat. Jadi, kalau kita mau nambahin, nggak akan keluar. Kalau ini kan, kalau kita mau nambahin, caranya kayak gini ya. Angka ke-5. Ini misal 21. Jadi indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Indeks ke-5-nya Ibu tambahin dengan 21. Tapi kalau ini, kalau kita mau nambah something, kita tidak bisa indeks ke gini itu nggak bisa. Kita harus membuat yang baru kalau kita mau nambah something, karena tempatnya tuh udah mentok 4 ini. 4 ini udah mentok. Misal kita mau nambah ini, dia nggak bisa. Jadi harus harus di hidden. Kurang praktis ya. Lebih enak kalau kita membuat array dengan memesan tempat. Misal kita kasih tempat 100, itu lebih aman, nggak apa-apa. Daripada tanpa kita memesan tempat, dan kalau kita mau nambahin harus menginisialisasi lagi, seperti itu. Jadi kita cek angka ke-5 apakah benar sudah terinput. Ya, sudah 21. Nah, itu integer. Kalau float ya tinggal int-nya diganti sama float. Atau kalau char, int-nya diganti sama char. Nah, ini Bu mau coba string, array of string. String bahasa pemrograman. Misal Ibu pesen 10 tempat ya. Kurung kurawal, titik 2, oke. String pakainya petik 1 atau petik 2? Iya, cakep, petik 1. Misal bahasa pemrograman C, bahasa pemrograman C++, Python, ini lalu juga HTML. Nah, seperti ini untuk menuliskan bahasa pemrograman. Nah, kalau kita mau outputkan itu seperti ini ya. Cout, angka, lalu baru indeksnya. Nah, itu satu persatu. Bagaimana kalau kita mau mengoutputkan semuanya? Misal kita harus angka 0, angka 1, angka 2, kan capek ya. Nah, ini solusinya dengan menggunakan looping. Nah, misalnya for int sama dengan 0, i kurang dari berapa ini? Boleh 10 atau boleh 1, 2, 3, 4. 4 aja deh, 4. I plus. Lalu baru kita cout kan. Cout bahasa pemrograman. Lalu indeksnya ikut i. Jadi
Ini kan intinya melooping dari angka 0, 1, 2, 3 ya, karena batasnya kurang dari 4. Looping 0, 1, 2, 3, jadi nanti bahasa pemrograman 0, bahasa pemrograman 1, bahasa pemrograman 2, dan bahasa pemrograman 3. Ya, seperti itu. Coba. Sip. C, C++, Python, HTML. Enak ya, kita tanpa menulis ini satu persatu dengan menggunakan looping, kita dapat mengeluarkan semua elemen pada array. Aku mau modif, misal 1.c, 2.c++ gitu ya. Bisa. Coba kita modifikasi, kita keluarkan i-nya. Lalu kita kasih titik. Nah, kita run. Ini 0.c, 1.c++. Nah, karena i-nya dari 0 ya. Lalu biar i-nya 1 gimana? I-nya 1 di sini kita tinggal tambahkan 1 aja. Nah, 1.c, 2.c++ dan seterusnya. Loh Ibu, di sini kan i plus 1, kenapa yang ininya nggak berpengaruh? Nah, karena i plus 1 ini tuh cout itu tidak berpengaruh atau tidak menambahkan ya. Menambahkan i itu ada di sini, sedangkan ini penambahan 1 hanya di cout-nya aja atau hanya saat ngeprint, jadi tidak berpengaruh pada i-nya di sini. Jadi tetap i-nya ketambahan 1 ada di sini, tidak di sini dan di sini. Ketambahan satunya hanya di sini. I plus 1 ini hanya untuk tampilan saja. I plus 1 di cout hanya untuk nah, seperti itu. Wah, mudah ya. Array itu menjawab pertanyaan kita agar kita tidak membuat banyak variabel skala seperti itu. Lanjut, kalau tadi kan kita belum. Ibu mau mengubah nih. Nah, HTML ini bukan bahasa pemrograman, guys. Dia itu tag. Ibu mau ganti dengan something else. Menggantinya bisa kita timpa saja. Kita timpa, Bu. Nah, gini. Bahasa pemrograman misal indeks ke 0, 1, 2, 3. Nah, bahasa pemrograman indeks ketiga Ibu ganti dengan yang lain. Nah, jadi nanti yang HTML akan berubah menjadi data yang lain. Nah, C++, Python, dan Ruby. Nah, begitulah cara mengubah array. Lanjut kita ke, nah kalau tadi inputannya manual, sekarang kita inputannya dari CMD. Kita bikin dulu pembatasnya. Nah, misal kita mau inputin nama ya, nama teman ya. String teman sekelas. Nah, misal teman sekelas Ibu mau 50 nih. Ibu pesan tempat 50. Terus ini Ibu mau nge-looping, inputnya mau di looping. Jadi pertama-tama ditanyain berapa teman
yang ingin kamu inputkan. Nah, pertama-tama seperti ini, cout lalu sein berapa teman. Nah, baru kita looping. For, loopingnya boleh terserah ya, kalian boleh menggunakan for, while, atau do while. I kurang dari, nah ini kurang dari berapa temannya. Lalu i plus plus. Lalu cout nama teman ke i. Lalu sein. Kalau seinnya ini teman sekelas, indeks ke apa? Ya, indeks ke i. Nah, kalau memasukkan CMD seperti ini, sein teman sekelas indeks ke i. Coba. Berapa nama yang diinputkan? 3. Teman ke 0, nggak enak ya teman ke 0. Biar tulisannya teman ke 1 bagaimana? Iya, cakep. Cout-nya ditambah plus 1. Namun tetap, namun ini hanya berpengaruh pada printnya saja. I-nya tetap 0, 1, 2, 3. Lalu kita cout-kan. Nah, pakai ini aja. Nah, ini tulis keterangan aja nih. Input, ini output. Outputnya cout. Teman sekelas indeks ke i. Ini misal ibu maunya kalau tadi NL, ini mau dikasih koma aja. Tiga. Dylan, Milea, Cinta. Nah, sudah ya. Dylan, jadi ini inputnya, lalu outputnya Dylan, Milea, Cinta. Jadi inputan kita berhasil masuk ke array sehingga dapat dicetak seperti ini. Seperti itulah cara untuk input output CMD. Lanjut kita menggunakan cara yang lain atau variasi yang lain. Nah, ini Bu mau kalau di nama sekarang ke nilainya. Jadi sama, Ibu mau menyiapkan string nilai dan integer berapa yang harus diinputkan. Kalau nilai, kira-kira pakai variabel apa? Cakep, ya kalau nilai kan bervariasi ya. Ada nilainya 90,5, 85,7 seperti itu. Jadi kita menggunakan float. Float nilai MHS, Ibu pesan 50. Nah, atau mau digabung aja kali ya? Ya, Ibu gabung aja deh. Ini Ibu gabung. Float nilai mahasiswa. Nah, jadi nama teman ke sekalian aja
kita minta nilainya di sini. Sin nilai MHS TI coba bisa nggak ya? Tiga Dylan. Oke, pertama nama teman pertama Dylan. Nilai mahasiswa Dylan misal 85,5. Kedua Milea 90. Cinta 45. Wah, angkanya mana nilainya? Oh iya, belum kita outputkan. Nah, ini bukan, ini ganti ya, nama mahasiswa aja ya. Nah, di sini berarti ini Ibu memanggil apa yang sudah diinputkan di CMD, makanya tinggal memanggil teman sekelas I. Seperti itu. Lalu si out. Nah, kita bisa tambahkan nilai mahasiswa ke I. Save. Tiga Dylan Milea Cinta. Nah, Dylan 90,5, Milea 30, Cinta 100. Nah, ini biasanya setelah koma kasih spasi. Ibu mau kasih spasi setelah koma. Nah, begitu. Nah, ini Ibu mau memperbaiki nama variabel, bukan teman sekelas lagi, jadi Ibu ganti nama MHS ya. Jadi semua variabel teman sekelas kita ganti dengan nama MHS. Jadi biar enak ya, karena temanya sudah berbeda. Oke. Ini bukan berapa teman lagi, berapa MHS ya. Berapa teman ganti berapa MHS, berapa MHS, berapa MHS. Kita coba dulu guys. Random. Oke, nah Bu, aku tuh nggak suka Bu komanya ada di belakang Bu. Aku maunya ada titik kayak Bu, atau tanpa something. Nah, berarti kalau indeks terakhir Ibu nggak mau dikasih koma, atau kalau indeks terakhir maunya titik aja. Caranya ada if-nya. If indeks terakhir, ini terlalu menjorok ini. If indeks terakhir itu caranya berarti if I sama dengan min 1, maka tanpa koma, else nah coba nah ini jika dia indeks terakhir maka tanpa koma ya. Nah, indeks terakhir itu berapa mahasiswa min 1 karena kita berawal dari
0 kayak gitu. Oke, begitulah. Atau kalau kalian mau ditambahin titik juga boleh. Nah, gini juga bisa. Mari kita coba. Nah, ini ada titiknya di belakang seperti itu. Nah, keren nih. Lanjut kita mau olah-olah nilai yang ada di array. Misal kita mau ngesum Bu. Ngesum itu menambahkan semua elemen yang di array ya. Kalau seperti itu, mari kita buat variabel. Nah, kalau mau ngesum, kita tambahin variabel sum. Dan kita memberikan variabel sum dengan awalan. Misal sumnya awalannya 0 dan harus 0. Nah, seperti ini sum 0.0 F karena float ya. Nah, lalu kita nambahinnya di mana nih? Nambahinnya waktu di input boleh, di output juga boleh. Jadi terserah. Yang penting di dalam looping. Nah, atau kita di sini aja ya. Sum sama dengan sum plus nilai MHS ke I. Setelah itu kita baru cetak cout sum nilai mahasiswa sum. Coba 3 Dylan 60,5 Milia 50 Cinta 4,7. Oh, sumnya kurang NL ya. Sumnya 225.2. Oke, betul. 5 tambah 7,2 betul. Ya, ini sumnya udah betul. Nah, tapi bagaimana caranya? Malah jangan guys. Ini ibu kasih NL dulu. Nah, bagaimana caranya? Tahu step by stepnya? Ayo kita coba yuk. Ini bisa ibu tambah di sini. Insert tabel. Nah, nama mahasiswa nanti ibu besarkan. Nama mahasiswa, nilai mahasiswa. Ini sum. Nah, gini ya.
Tadi CMD-nya mana? Nah, pertama-tama I-nya 0. Nah, ini integer I kok bisa dipakai berkali-kali karena apa? Karena variabel di sini itu variabel lokal. Jadi nggak bisa diakses pada waktu for-nya dijalankan. Jadi bisa digunakan ke mana-mana nih ya. I-nya variabel lokal. Variabel lokal kan kadang kalau malah kita nggak boleh bikin variabel yang sama ya. Itu variabel global. Kalau ini variabel lokal boleh dipakai. Lokal, tentu saja di lokal. Lanjut, I itu dari 0 dan sum-nya juga 0 ya. Nah, CMD nama mahasiswa ke 0 itu di len. Ini dulu di bawah deh nih. Awalnya 0 semua, lalu nama mahasiswa itu nih. Pertama seperti ini, nama mahasiswa seperti itu. Pertama 0, 0 ke 0. Terus kita masuk ke looping, kita masuk ke sini, I-nya 0. Oke, indeks ke 0 itu di len. Nilainya 90,5. Nah, lalu sum nih, sumnya gimana? Sum sama dengan sum plus nilai ke I. Jadi sum sama dengan sum terakhir. Nah, sum terakhir itu 0,0 ditambah nilai ke I tadi berapa? Nilai ke I-nya 90,5. Jadi sumnya sekarang 90,5 ya. Ini S-nya kecil ya guys. Nah, lanjut inputan indeks ke 1. Indeks ke 1 milian nilainya 50. Indeks ke 1 nilainya 50. Jadi sekarang sumnya berapa? Yuk. Sumnya sum paling update 90,5 ditambah nilai mahasiswa indeks ke I atau indeks ke 1 50. Maka sumnya 9 tambah 5 14,5 seperti ini ya. Ini S-nya kecil automatically karena dari sini PowerPoint-nya. Lanjut kedua, indeks kedua Cinta nilainya 84,5. Jadi sekarang sum sama dengan sum atau sum ini 14,5 ditambah nilai indeks ke I 74,5. Jadi sum 84,7 Bu. Ya Allah Ibu. Pagi-pagi ya guys. Jadi terhadap 2 tambahan 1 di kalkulator aja deh, pusing. Bu, 90,5 ditambah 50. Ya Allah, ulangi. 90 titik. B kepimen sih 90,5 ditambah 50. 140. Ibu, ini 140 ya. 140 ditambah 84,7. Nah, 225,2. Nah, seperti ini ya. Lalu output sum
Kalau di-outputkan sum, maka mencari sum yang terupdate yaitu 22,5. Seperti itu. Bagaimana step by step cara mendapatkan sum. Seperti itu ya. Terus apa lagi nih? Kalau sum sudah, kita mau variasi apa lagi nih? Nah, mungkin kita mau variasi nilai X. Nilai X. Nilai maksimal. Nah, sama dengan sum, kita bisa menghitung nilai maksimalnya dan kita harus membuat dasarannya atau angka inisial. Nah, seperti ini. 0 juga bisa. Terus gimana Bu caranya, Bu? Nah, caranya bagaimana? Ayo. Pakainya apa? Ayo. Nah, untuk nilai max pakainya if. Nah, if-nya Ibu letakkan di sini, wes. Sebenarnya kita bisa buat looping yang baru atau kita bisa masukkan di looping output, kita masukkan ke looping input juga bisa. Ini karena Ibu malas membuat looping baru, kita masukkan ke input aja. If nilai MHS ke I lebih besar sama dengan nilai max, maka nilai max sama dengan nilai MHS ke I. Bagaimana itu, Bu? Oke, seperti biasa step by stepnya akan Ibu jelaskan nanti. Oke. Lalu Ibu mau nambahin nilai max. Tertinggi mahasiswa nilai max ya. Kita play lagi. 3 di len tadi. Ini biar sama ngitungnya, Ibu nggak usah nulis lagi. 90,5. Milia 50, Cinta 84,7. Nah, 22,5 nilai tertingginya 90,5. Nah, bagaimana itu? Nah, kita lanjutkan di sini ya. Kita lanjutkan di PPT-nya. Jadi di sini kita mau nambah nilai max. Insert right. Ini nilai max. Nilai max pertama berapa? Nilai max pertama diinisialisasikan sebagai 0. Nah, kita lanjutin aja ya dari sini ya. Setelah menghitung sum, baru menghitung nilai max. Nilai maxnya bagaimana? Ini kita copy aja. If nilai max MHS ke I lebih dari nilai max, if nilai MHS ke I atau nilai MHS dengan indeks ke 0, berapa nilainya? Nih 90,5 ya. If 90,5
lebih besar sama dengan nilai maksnya tadi berapa? 0. Apakah benar? Iya benar. Jika benar, ini nilai maks. Nilai maks sama dengan nilai maks MAS ke I. Jadi sekarang nilai maksnya MAS ke I 90,5. Lalu lanjut di sini sum. Setelah sum kita if-kan. If nilai MAS ke I berapa? 50 ya. Nilai MAS ke 1 lebih dari nilai maks terupdate 90,5. Apakah benar 50 lebih dari sama dengan ya? Apakah benar? Salah. Kalau salah maka tidak melakukan apa-apa. Nah, lalu if lagi di sini. Setelah sum indeks ke 0, 1, 2, if nilai mahasiswa kedua. Nilai mahasiswa kedua 84,7 ya. Lebih dari sama dengan nilai maks paling update 90,5. Tidak. Kalau tidak, maka tidak melakukan di dalam if ini. Jadi, kalau kita outputkan nilai maks, maka nilai maks yang teroutput ini 90,5 seperti itu, guys. Yeay, alhamdulillah. Lanjut. Banyak lagi. Ada tadi nilai maks, ada sum. Sekarang kita mau coba searching. Yang searching juga. Oke, untuk searching kita mau searching nama atau nilai? Nama ya, coba see out. Ibu kasih NL. NL-nya 2 aja biar terlihat rapi. Juga ibu kasih 2 NL. Nama mahasiswa yang dicari. Siin. Nah, kita berarti bikin variabel ya. Kita bikin variabel di sini. Nama cari. Nah, lalu seperti prima kemarin, is prime yang sudah kita buat, kita kasih ini char nilai nama ketemu. Jadi kita membuat char nama ketemu, lalu kita pertama inisialisasikan dia dengan false dulu. Oke. Oke, berarti di sini sein nama cari. Nah, di sini kita ngeloopingnya nih. Nah, kalau tadi udah pakai for semua, ini Bu kita coba pakai while. Ini intx. Ini sebagai awalan. Lalu while x kurang dari
berapa mahasiswa, lalu X++. Nah, sama ya. Kalau ini awalan, batas atau akhiran, lalu increment. Kalau for langsung sederet kayak gini ya, tapi kalau while atau do while terpisah awalannya di sini, batas atau akhirannya di sini, ini incrementnya. Nah, seperti itu, tapi fungsinya sama. Nah, untuk cara mencarinya kita menggunakan if. Nama mahasiswa indeks ke X sama dengan nama cari, maka kalau ketemu ini berarti apa tadi variabelnya, Ibu lupa. Nah, nama ketemu berganti dengan char T seperti ini. Lalu break atau keluar dari looping. Lanjut if. Nama ketemu. Kalau nama ketemu nilainya itu T, maka cout ada. Selain itu else cout tidak ada. Nah, seperti ini. Mari kita coba. Ini Bu random lagi ya. Oke, ini sudah ada sum, sudah ada nilai max. Nama yang dicari, misalnya Ibu mau mencari Milea. Nah, Milea ada. Perlu step by step? Apakah perlu? Boleh. Mari kita buka step by step. Nah, melanjutkannya di sini berarti kita sudah memiliki array dengan nama Dilan, Milea, dan Cinta ya. Asumsi. Ini kita berfokus ke pencariannya. Kita udah punya array nih, nama MHS. Tadi apa aja yang sudah kita inputkan? Nah, tadi kan kita sudah CMD ya. CMD di sini kita menulis Dilan, Milea, Cinta. Jadi array nama MHS dengan indeks ke-1 itu Dilan, Milea, dan Cinta. Dan sekarang kita membuat step by step khusus yang cari. Untuk yang khusus yang cari itu berarti hanya menggunakan variabel X. Oh, ini kok X guys. Betul deh, ini I. Sekarang ini X. Lalu variabel apa tadi?
Ini nama cari dan nama ketemu. Ini nama cari, nama ketemu. Ini dihapus. Ini outputnya ada deh. Nah, kita runtut dari awal. Coding. Nama ketemunya F. Ini F. Lalu kita ke looping yang sini. X-nya juga 0. While X kurang dari berapa MHS? Berapa MHS tadi berapa? Berapa MHS-nya itu 3 ya. Harusnya di sini ada berapa MHS sih? Ribet ya bun, sabar ya bun. Berapa MHS itu tadi 3 sesuai dengan inputan. Tapi kalau nggak rapi ibu nggak suka. Ibu rapiin dulu ya guys. Kalian boleh skip bagian yang ini. Nah kayak gini. Well, X sebenarnya sih di sini, tapi ibu di sini X kurang dari berapa MHS? Nol kurang dari 3. Betul. Harusnya sih di sini nih. Gemes ya bun. Nah, maka benar, maka kita ngelooping. If nama MHS sama dengan nama cari, nama MHS ke 0 ya. If nama MHS ke 0 itu siapa? Dylan. Sama dengan nama carinya tadi. Ya, nama cari itu Milea. Sama dengan nama cari. Apakah benar? Tidak. Kalau tidak maka tidak melakukan apa-apa, ya, tidak masuk ke sini. Lalu X plus berarti X-nya nambah 1. Ini indeks X-nya ini 1. Nih. Lalu while kan dicek lagi ya. Apakah 1 kurang dari 3? Betul. Kalau betul maka melaksanakan yang ini. If nama MHS ke 0 sama dengan nama cari MHS ke 0, MHS ke 1 ya. Nah, MHS ke 1 Milea. Apakah Milea sama dengan Milea? Ya betul. Kalau betul maka kita melaksanakan yang di sini. Berarti nama ketemunya ganti T.
jadi T, lalu break itu keluar looping ya. Nah, if nama ketemu sama dengan T, betul. Maka outputnya ada. Nah, seperti itu step by step dalam mencari atau searching nama. Ya, ini X-nya, ini intinya tuh ada di sini. If nama MHS ke X atau indeks ke menurut X ini, maka nah kalau ke 0 Dylan, apakah Dylan sama dengan Milea? Salah. Lalu maju lagi X-nya 1, jadi Milea, apakah Milea sama dengan Milea? Berarti benar, seperti itu. Alhamdulillah. Terus kita mau coba outputnya kalau Milea M-nya kecil. Bagaimana nih? Random. Nah, misal Milea. Nah, di area itu M-nya besar, yang kita cari M-nya kecil. Jadi apa ya outputnya ya kira-kira? Outputnya tidak ada. Dia guys sensitif. Inputannya ini Milea besar, di sini Milea kecil. Nah, nanti ada cara yang lain, kita akan bahas di lain waktu. Bagaimana agar Milea yang M-nya besar ini bisa terdetek dengan Milea M-nya kecil seperti ini. Oke, untuk sekarang cukup sekian. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.